tetapi sudah internal transmission, lokal transmission, jadi antar sesama orang Jakarta yang saling menular, maka ini disebut dengan lokal transmission. Ini adalah salah satu kejadian atau peristiwa, atau katakanlah itu syarat yang mengharuskan pemerintah merespon. Sekali lagi ya, saya katakan merespon dengan cara melakukan karantina wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama Jendela Oposisi. Pada hari ini tanggal 10 April 2020, Sobat Oposisi, pada hari ini kita masih akan membicarakan terkait COVID-19. Sampai hari kemarin itu telah lebih dari 3.000 orang terinfeksi, kemudian lebih dari 200 orang yang sudah meninggal diakibatkan oleh coronavirus ini. Saya ingin memberikan kritik kepada pemerintah dan terkhusus kepada Kementerian Kesehatan terkait dengan penanganan coronavirus yang memang semakin hari peningkatannya itu semakin tajam. Jadi tentu saja itu sangat mengkhawatirkan kita semua. Sobat Oposisi, terkait dengan telah berlakunya PSBB, apa yang disebut dengan pembatasan sosial berskala besar itu merupakan sebuah terminologi yang kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai karantina kesehatan. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa perspektif pemerintah atau pemahaman pemerintah di dalam menjalankan undang-undang ini, saya melihat ada sebuah mispersepsi. Saya melihatnya secara berbeda gitu. Itu persoalan karantina rumah kah itu, apakah itu karantina wilayah atau karantina rumah sakit atau PSBB ya, yang sekarang sedang diterapkan. Kalau saya cermati di dalam undang-undang karantina tersebut, itu bukan merupakan pilihan dari pemerintah, tetapi itu merupakan respon dari kejadian atau peristiwa apa yang sedang kita hadapi saat itu. Jadi jelas di situ apakah itu karantina rumah, karantina wilayah, apalagi karantina rumah sakit dan juga PSBB, itu semuanya merupakan respon terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi saat itu. Saya ingin mengilustrasikan respon terhadap seseorang yang telah menderita COVID-19 dengan gejala yang berat. Itu responnya apa? Responnya si penderita dibawa ke rumah sakit, kemudian diisolasi dan dilakukan perawatan, pengobatan seoptimal mungkin. Itu merupakan respon terhadap kejadian kepada seseorang, dan itu bukan merupakan pilihan, tetapi yang harus dilakukan. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan terhadap kejadian yang terjadi pada saat sekarang? Ini semisal di Jakarta ya. Di Jakarta itu kasusnya sudah sangat banyak. Kemudian hal yang kedua adalah tentang penularan. Jadi penularan yang terjadi di Jakarta saat ini itu bukanlah penularan dari luar ke Jakarta, tetapi sudah internal transmission, lokal transmission, jadi antar sesama orang Jakarta yang saling menular, maka ini disebut dengan lokal transmission. Ini adalah salah satu kejadian atau peristiwa, atau katakanlah itu syarat yang mengharuskan pemerintah merespon. Sekali lagi ya, saya katakan merespon dengan cara melakukan karantina wilayah. Dan demikian juga terhadap, saya gambarkan lagi, seseorang yang terinfeksi di sebuah rumah. Jadi ada sebuah rumah, kemudian salah satu anggota keluarga di situ ada yang terinfeksi, semua anggota keluarga di situ ada 5 orang ya. Maka responnya apa? Responnya adalah karantina rumah namanya.
rumah itu harus dikarantina, orang di dalam anggota keluarga di dalam rumah itu tidak boleh keluar, kemudian orang luar juga tidak boleh masuk ke dalam rumah itu namanya karantina rumah. Itu adalah respon terhadap kejadian yang ada di dalam rumah itu. Jadi persepsi saya terhadap Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ini itu jelas secara tekstual berbunyi seperti itu. Jadi ini bukan merupakan pilihan. Ini persoalan PSBB yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat sekarang ini bukanlah merupakan pilihan. Jadi seharusnya pemerintah itu melakukan karantina wilayah kah, karantina rumah kah, ya, itu merupakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan keadaan yang ada di tempat dan waktu tertentu. Yang paling spesifik saat sekarang ini adalah Jakarta. Dari sisi keadaan, dari sisi waktu, dari sisi tingkat risiko, itu responnya tidak ada selain daripada melakukan karantina wilayah. Ini yang saya katakan ini sesuai dengan persepsi saya terhadap tekstual yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk hanya mengambil atau mencomot sebagian saja dari pasal itu, yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dan malah ini saya beranggapan pembatasan sosial berskala besar itu tidak lebih dari semacam aturan penyempurnaan terhadap karantina yang dilakukan, apakah itu karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit. Sobat oposisi, pada pasal 96 Undang-Undang Karantina Kesehatan itu, saya mengingatkan kepada pemerintah, terutama kepada Kementerian Kesehatan. Pemerintah itu nanti 3 tahun setelah Undang-Undang Karantina itu disahkan, itu berarti sekitar Agustus 2021, pemerintah, dan di dalam hal ini tentu saja adalah pejabat Kementerian Kesehatan, yaitu Pak Menteri, itu nanti akan mempertanggungjawabkan kepada DPR mengenai pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ini. Dan itu tercantum jelas di dalam pasal 96 Undang-Undang Karantina Kesehatan tahun 2018. Saya bisa membayangkan pada saatnya Pak Menteri Kesehatan nanti memaparkan laporannya kepada DPR, seperti apa nanti pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 tentang karantinaan kesehatan ini, sementara kejadian atau peristiwa yang terjadi yang mewajibkan pemerintah melaksanakan Undang-Undang Karantina Kesehatan ini secara penuh, itu sudah tidak ada alasan lagi. Tidak ada satu alasan pun bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 ini secara penuh dan secara jujur, ya, dan dengan komitmen yang tinggi untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Sobat oposisi, kenapa saya begitu bersikeras untuk mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan karantina wilayah, dan terkhususnya kepada wilayah yang saat ini menjadi epicentrum dari COVID-19 ini, yaitu wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sobat oposisi, kalau kita memperhatikan kasus yang terjadi di Amerika Serikat, di Spanyol, dan juga di Italia, yang merupakan 3 negara tertinggi saat ini di dunia, yang terinfeksi itu sudah di atas 100.000, bahkan Amerika sudah hampir mencapai 500.000 orang, dan yang meninggal tidak terhitung jumlahnya. Ini persoalannya adalah gagalnya pemerintah di dalam memutuskan rantai penyebaran daripada coronavirus ini. Itu sebabnya salah satunya adalah karakter dari masyarakat yang memang jauh dari kesadaran untuk berdisiplin, menjaga jarak atau physical distancing itu. Sederhananya mereka itu sangat tidak disiplin di dalam salah satu upaya untuk memutus rantai daripada penyebaran itu. Dan karakter seperti itu sama dengan warga kita atau masyarakat kita di Indonesia.
Jadi yang saya khawatirkan itu adalah PSBB ini nanti tidak akan cukup ampuh di dalam memutus mata rantai penyebaran. Karena bagaimanapun kalau kita lihat daripada peraturan menteri dan juga keputusan presiden, itu saya melihat masih ada begitu banyak celah dan peluang bagi masyarakat untuk melanggar daripada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan mereka untuk membatasi sedemikian rupa sehingga memutus rantai penularan ini betul-betul dapat diterapkan. Dan mungkin ada kekhawatiran ya, saya ingin mengatakan di sini bahwa sebetulnya karantina wilayah itu tidak untuk waktu yang jangka yang panjang. Itu kan hanya dilaksanakan selama 14 hari atau 2 kali 14 hari, sehingga betul-betul semua orang berada di dalam posisi yang statis, sehingga kecil kemungkinan antar mereka itu saling menularkan. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah memberikan nafas, memberikan space yang cukup bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit untuk melakukan perawatan dan melakukan penanggulangan orang-orang yang memang dirawat dengan maksimal, dengan secara optimal, sambil mereka itu bisa juga secara maksimal melindungi diri mereka. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dilakukan karantina wilayah. Tetapi kalau sekedar PSBB, yang kita khawatirkan adalah fasilitas kesehatan atau rumah sakit, termasuk tenaga kesehatan yang sangat tidak mencukupi. Kalau seandainya outbreak yang sekarang sudah dimulai itu semakin menjadi-jadi. Sobat oposisi, mungkin saya ingin mengingatkan kepada kita semua dan terkhusus kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar berpikir ulang. Jadi waktu kita untuk persoalan ini tidak banyak, kita tidak punya cukup waktu, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah. Tolong di karantina wilayah ya, tidak hanya sekedar PSBB, itu Jakarta dan sekitarnya. Tolong lihat itu Spanyol, tolong lihat itu Amerika, tolong lihat itu Italia. Mereka punya fasilitas kesehatan yang cukup, mereka punya uang yang banyak ya, mereka punya segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam melawan coronavirus ini dengan sangat lengkap, dan kita jauh daripada itu. Jadi kekhawatiran kita, risiko yang kita hadapi terhadap peperangan kita dengan coronavirus ini sungguh-sungguh membutuhkan kecermatan, keseriusan, dan komitmen kita semua ya, agar betul-betul menjalankan apa yang harus kita jalankan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keadaan saat sekarang. Saya melihat bahwa Undang-Undang Karantina atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu adalah undang-undang yang sangat lengkap, sangat rinci, sangat detail sebagai acuan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan, di dalam melakukan perlawanan kepada coronavirus ini bersama rakyat, bersama masyarakat. Dan kekhawatiran pemerintah terhadap orang-orang yang tidak mampu, saya ingin sedikit memberikan masukan ya. Negara kita ini adalah negara yang mayoritas muslim ya, apalagi di wilayah Jakarta dan sekitarnya sangat saya yakini adalah orang-orang muslim yang taat, yang beragama. Kita tahu di dalam tradisi atau di dalam syariat Islam salah satu adalah persoalan zakat. Apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama memfasilitasi dan juga memaksimalkan, mengkoordinasikan sedemikian rupa pemungutan zakat khususnya untuk melawan corona ini, saya yakin apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak mampu itu bisa selesai oleh hanya dengan zakat. Apalagi dalam beberapa hari ke depan kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Zakat
akan menuntaskan persoalan masyarakat yang tidak mampu. Saya mengusulkan kepada pemerintah, tolong khusus untuk periode perlawanan kepada coronavirus ini, fasilitasi zakat umat Islam sedemikian rupa dan juga pemerintah daerah, kemudian dikoordinasikan sedemikian rupa mulai daripada pemungutan sampai kepada pendistribusian kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan saya yakin pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah tak perlu keluar uang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat ini. Jadi perhatian dan fokus pemerintah tinggal hanya lagi kepada bagaimana masyarakat dan rakyat patuh dan disiplin di dalam menjaga diri mereka agar tidak terjadi penularan antar masyarakat itu. Sobat oposisi, zakat jangan dianggap main-main. Zakat adalah salah satu senjata ampuh di dalam menanggulangi persoalan perekonomian masyarakat, sehingga tidak boleh ada masyarakat yang mati karena lapar, yang mati karena tidak bisa membeli sembako. Untuk wilayah Jakarta dan sekitar akan tuntas oleh zakat.